Liburan 1 bulan ke Kanada, udah nggak kerja, uangnya dari mana? Kami akan bahas di video kali ini. Video hari ini disponsori oleh Deposito BPR by Komunal buat teman-teman yang sedang mencari instrumen investasi yang aman, kompetitif, dan mudah digunakan. Deposito BPR by Komunal sudah jadi pilihan kami dari sejak 4 tahun lalu. Kami sudah berinvestasi mendanai di ribuan bank-bank BPR di seluruh Indonesia, tidak hanya di Pulau Jawa tapi juga di luar-luar pulau. Dan yang tertarik untuk mencoba, banyak BPR-BPR yang kalian bisa danai dan berikan kesempatan. Selengkapnya kalian bisa cek di description box di bawah, pakai kode Samuel Ray pada saat mendanai untuk mendapatkan benefit dari pendana baru. Hai guys, welcome back to channel Samuel dan Claudia. Gua Samuel dan ini istri gua Claudia. Kami pasangan suami istri kantoran dalam perjalanan memaknai financial independence. Di channel ini kalian akan menemukan video-video seputar karir, keuangan, adulting, dan topik-topik menarik lainnya. Jadi kalau kalian suka dengan apa yang kalian tonton hari ini, jangan lupa untuk subscribe, share video ini, juga komen untuk support terus channel kami. Hari ini kami lagi on the way ke Kanada, On the way ke Kanada. Nah, hari ini kami lagi on the way ke Quebec, nyetir dari Ottawa tadi pagi, udah 2 jam nyetir. Dari 4,5 jam perjalanan, 4,5 jam, 45 menit lah. Jadi sisa perjalanan tinggal 2,5 jam lagi. Habis makan siang tadi dan sekarang tinggal nerusin. Ya, mudah-mudahan bablas langsung sampai ya tanpa istirahat-istirahat lagi. Hari ini kami mau ajak kalian road trip juga, keliling lihat-lihat Kanada juga. Cuacanya cerah hari ini, meskipun banyak mobil tapi nggak terlalu macet nih. Ngomongin macet, pas banget di depan, agak macet sedikit. Iya, tapi di sini macetnya nggak sampai yang stuck lama gitu ya. Iya, tapi di sini macet nggak sampai stuck lama dan macet banget. Selalu ada penyebabnya, apakah ada yang kecelakaan atau ada apa gitu, perbaikan jalan. Biasanya sih perbaikan jalan, dari kemarin perbaikan jalan lumayan banyak. Nyetir di sini so far pengalamannya menyenangkan karena tolnya lebar, rambu-rambunya jelas, dan mobilnya bagus-bagus di sini. Dari kemarin ngelihat mobil ya paling tua mungkin 2014, 2018 nggak ada mobil tua gitu yang dari tahun 70-an. Mobil-mobil tahun 90-an di sini nggak ada. Semua mobil-mobil baru, kecepatannya juga tinggi dan nggak macet karena rambu-rambunya jelas dan yang nyetir semua mematuhi rambu-rambu gitu. Hari ini kalian mau sharing tentang budget liburan, kalian mau juga jawab pertanyaan-pertanyaan yang kalian sering ditanyakan seputar liburan kami. Dan juga mungkin karena kami sering share tentang liburan ke luar negeri ya. Jadi tips-tips mungkin, tips-tips, kemudian plus minusnya liburan ke luar negeri versus dalam negeri, dan apalagi ya, macam-macam seputar liburan, terutama soal mungkin nyiapin budgeting liburan ketika kalian mau jalan-jalan. Mulai dari pertanyaan yang paling sering ditanyakan nih. Suaranya agak semangat. Oke, kita mulai dari satu pertanyaan yang sering ditanyakan. Jadi, kan sekarang kalian udah FIRE nih, hitung budget liburannya tuh gimana? Apakah sudah dihitung dalam budget FIRE? Cara hitungnya gimana? Dan sebagainya. Ya, gimana? Jadi kalau kita hitung budget FIRE itu kan memang diambil dari budget pengeluaran selama 1 tahun. Nah, jadinya budget libur itu sudah pasti kita masukkan dalam budget 1 tahun itu. Ya kita liburan by budget aja sih. Jadi misalkan untuk tahun ini karena memang pengeluaran liburannya sudah amat sangat cukup besar untuk pas libur tengah tahun ini, kebetulan Hana naik kelas, liburannya agak lama. Dan kebetulan dulu Jauh, ya ingin kayaknya cukup. mengunjungi adiknya Sam yang sudah tinggal di Kanada juga. Jadi memang ya udah sekalian aja deh dihabisin liburannya di sini. Nah, sebagai akibatnya budget liburannya ya udah hampir 90-95% habis ke sini. Ini nanti sisa tahun ini udah nggak liburan jauh-jauh, palingan domestik aja yang dekat-dekat aja atau staycation aja. Ya intinya diatur-atur sih ya, bukannya budgetnya unlimited gitu atau pergi-pergi terus. Tapi kita juga udah budgetin dan mengikuti aja gitu tujuannya dan gaya liburannya mau seperti apa. Yang pasti sih kita nggak pernah gaya liburan yang terlalu mewah ya, maksudnya nggak naik business class, apalagi first class, apalagi private jet itu enggak. Jadi kemana-mana masih naik masih mana-mana masih naik economy class. Terus juga kalau nginep kita coba cari penginapan yang
ya apa ya, yang penting bersih lah ya, bersih, aman, nggak di hotel bintang 5 atau resort-resort mewah gitu, enggak. Hampir selalu carinya budget hotel atau Airbnb. Untuk makan juga sebenarnya kita bisa siasati dengan masak. Jadi makan di luar negeri terutama di saat ini kami di Kanada, ya di mana-mana lah ya, makan di luar negeri pasti jauh lebih mahal daripada kita masak di rumah. Di Indonesia juga sih. Di Indonesia juga begitu gitu kan, apalagi di negara-negara untungnya di Kanada enggak ya, cuman ada kayak di Amerika yang harus ngasih tip lagi, tipnya juga bisa Nggak tahu, Kak, ada kasih tips, ada, pun nggak semua restoran harus ngasih tip kan, dan nggak sampai dikejar kalau nggak sampai dikejar. Kalau di Amerika kan, Amerika Serikat ya harus gitu. Jadi ngakal ini gimana ya, kita jalan-jalan ke supermarket, beli groceries. Sebenarnya seru juga karena dengan kita beli groceries kan kita ngelihat ada makanan-makanan yang di Indonesia itu nggak ada gitu kan, atau susah dicari atau justru lebih mahal di Indo. Nah, kita lihat bahan-bahan itu dan kita, beli dan kita masak sendiri. Kayak kemarin kita bikin steak udah kayak bikin apa ya, eee, sop gitu ya, tiap hari bisa beli steak gitu, ada aja, oh potongan daging 3 potong $6, beli buat makan bertiga gitu. Jadi jauh lebih murah. Oke, jadi biasanya kita beli groceries untuk makan pagi dan makan malam. Kalau untuk makan siang, biasanya sih kita makan di luar aja karena sekalian mau menikmati kuliner lokal, suasana restoran lokal, dan biasanya Posisi udah di luar rumah juga mungkin. dar Ah, iya, kan nggak semua orang bisa makan makanannya yang dingin ya, terutama bapak saya maunya anget-anget gitu. Jadi, ya udah kita, kalau siang banyakan makan di luar. Kalau makan pagi menunya apa sih? Makan pagi menunya ya yang simpel-simpel, roti, omelet, telur ceplok, kadang-kadang kita masak mie, kadang-kadang masak oat, jadi yang sederhana sederhana, restoran Padang ya bukan, biasanya malah nggak sarapan ya kalau di Jakarta ya, tapi biasanya entah kenapa kan sederhana doang ya. mungkin aktivitas, terus dingin juga ya, jadi bawaannya lapar gitu kalau pagi. Tapi ya intinya itu sih, kalau kalian bisa, ya carilah Airbnb yang ada kitchen-nya, masak, eee, kalian pasti bisa hemat banyak dari makanan itu, karena nggak terasa lama-lama jadi banyak juga itu pengeluarannya dari makanan, apalagi kalau tiap hari makan di luar terus, wah itu deh. Kecuali ya memang mungkin ke daerah wisata yang, "Oh ini di sini makanannya enak," ya cobain 1, 2 kali gitu, tapi sisanya kalau ya yang asal ngisi perut aja ya, ya udah mungkin bisa makan sendiri, masak sendiri di rumah, bikin bekal, bikin sandwich dan sebagainya. Iya. Nah, kalau liburannya ke Jepang, kalau makan siang itu juga biasanya lebih murah karena ada paket makan siang namanya. Jadi biasanya itu harganya juga lebih murah dan isi makanannya lebih banyak. Kalau mau makan malam bisa beli dari supermarket karena mereka udah deket jam tutup, biasanya bento-bentonya didiskon. Nah, tapi kayaknya di sini sih nggak ada ya, di Kanada sejauh ini sih belum lihat diskon-diskon seperti itu. Oh, memang kalau pas ke restoran Jepang mereka menerapkan prinsip yang sama tuh, restoran Jepang di Kanada maksudnya ya. Jadi pas lunch biasanya mereka ada lunch set, tapi selain itu restoran-restoran lokal kayaknya sih enggak. Terus mungkin juga pilihan supermarket juga ya, kalau kami kan sekarang lagi banyak pakai mobil nih gitu, jadi ada kok sedikit freedom untuk bisa pilih-pilih supermarket yang agak di pinggir, supermarket diskonan yang emang diskonnya banyak gitu. Kalau kalian mungkin belanjanya di supermarket yang di dalam mall, di tengah kota, ya mungkin susah, lebih terbatas pilihannya ya gitu. Nah, kalau bisa ya cari tempat-tempat belanja yang juga, bulk diskon atau memang, supermarket yang Budget. banyak diskonnya, budget ya, budget. Oke. Next pertanyaan kedua yang sering ditanyakan, nih kalau Sam dan Cikal kenapa jalan-jalan ke luar negeri terus? Kenapa nggak ke dalam negeri? Nah, sebenarnya kita sering loh ya, jalan-jalan di dalam negeri juga kan. Mhm, Kayaknya waktu book tour tuh keliling Jawa. iya keliling Jawa, terus kayaknya kita udah pernah ke mana aja ya. Ya memang sih kalau sekarang setelah ada Hana, baru Jawa dan Bali lah ya, belum sampai ke pulau-pulau lain. Tapi dulu pas belum ada Hana, udah ke mana-mana juga, udah ke Sumatera, udah Kalimantan, Sulawesi. Nah, pertimbangannya memang kalau sudah ada anak, kita mau liburannya itu, ajak Hana, apa ya, yang bisa Hana nikmati juga gitu. Nah, yang bisa Hana nikmati itu seperti apa? Contohnya ke museum, ke akuarium, ke playground yang preferably yang outdoor playground ya. Terus biasanya dia suka yang ini, naik cable car,
naik Ferris wheel, yang kayak gitu. Kebetulan juga di Indonesia belum terlalu banyak. Kayaknya sih kalau zoo yang bagus-bagus hampir semua kita udah pernah pergi ya, Farmfield Zoo itu ya yang bagus-bagus akuarium di Indonesia kayaknya, terutama yang di Pulau Jawa hampir semua udah dipergiin. Nah, karena memang stok-stok untuk yang Hana sukai itu lebih banyak di luar, ya akhirnya ya kita, plan-nya ke luar negeri lagi. Tapi nggak berarti kita nggak suka liburan ke dalam negeri, kebetulan yang kali ini lagi di luar negeri. Lagi musimnya mungkin. Terus juga menariknya ya kalau di Jepang itu, kayak kebun binatang, akuarium, terus apalagi ya, Planetarium. planetarium itu murah. Murah dan Bagus. bahkan bisa gratis gitu. Jadi orang tuanya yang bayar, anaknya free. Itu tuh bener-bener, bagus. Jadi bukan yang murah terus ya udah kualitasnya gitu ala kadarnya, enggak gitu. Sementara di sini justru kami mikir-mikir untuk masuk museum karena sekali masuk tuh per orang $20, kadang $30. Jadi Sini tuh maksudnya Kanada di ya? Kanada, heeh. Jadi apa ya, pertimbangannya itu juga ketika kita bawa dia ke Jepang tuh, ya udah cuman ngongkosin hidup, tinggal sama makan aja, entertainment-nya udah free gitu kan, karena hampir ya free atau murah sekali kalau di Jepang itu. Makanya aku suka banget ke Jepang tuh itu, eee, entertainment-nya untuk anak-anak banyak dan relatif murah, itu. Iya, iya. Nah, itu tadi ya mengenai budget jalan-jalan dan pilihan destinasi jalan-jalan. Nah, yang kedua tentang ini nih, transisi. Jadi kan sekarang sudah hampir 1 tahun ya, 1 tahun lebih, FIRE, nggak kerja di korporat lagi. Nah, itu gimana tuh pendapatnya? Apakah Kosem merasa kurang produktif atau kurang bermanfaat bagi masyarakat dengan tidaknya bekerja di sektor real? Iya. Sebenarnya kadang-kadang ada nyari sih perasaan itu, tapi ya sambil dijalani aja gitu. Jadi bukan yang kayak gelisah terus harus ketemu tahun ini gitu, harus lakukan sesuatu tahun ini. Karena ada di musim di mana ya saya juga punya anak, yang di usia lagi apa, lucu-lucunya ya orang bilang gitu, terus lagi golden age-nya juga di mana dia lagi bertumbuh dan butuh banget pendampingan dari orang tua. Jadi ya udah buat saya musim ini ya musimnya udah mungkin bukan musim kerja dulu sementara. Mungkin nanti kalau ada kesempatan kerja lagi ya akan masuk lagi berkarir lagi, tapi kalau enggak juga ya nggak apa-apa sih gitu. Karena kalau jadi kan sekarang kan hitungannya investor juga gitu ya. Jadi uang yang kita udah kumpulin itu kan kita pakai buat beli perusahaan, beli saham perusahaan dan segala macam. Jadi juga hitungannya jadi memodali usaha-usaha juga kali ya gitu. Barangkali mungkin ada yang ingin menjadikan saya komisaris atau, Wih. investor di perusahaan ini silakan ya, komen di bawah. Tapi untuk menambahkan sebenarnya juga kita bukannya keluar dari korporat terusnya ini ya, maksudnya tiap hari nyalon, terus apa ya, nggak ngapa-ngapain nonton Netflix doang. Karena sebenarnya jujur tadinya mikir kayak gitu, wah lebih santai nih, bisa lebih banyak nonton Netflix, menyelesaikan drakor-drakor yang udah pengen ditonton lama cuman nggak sempet-sempet. Nah, ternyata setelah keluar dari korporat nggak kepegang juga gitu, karena ternyata yang dikerjakan banyak. Tentunya kan antar jemput Hana, terus antar les-les Hana, apalagi yang mungkin yang major changes-nya juga kita jadinya berdua rajin olahraga, habis drop Hana langsung ke gym. Yang pasti sih sejak nge-gym tiap hari berasanya jauh lebih sehat, lebih fit, lebih banyak energi gitu ya. Jadi, ya itu satu hal yang kami syukuri banget bisa, apa ya, perubahan hidup yang bisa dirasakan setelah keluar dari korporat. Terus juga lebih banyak kalau Sam sendiri kan memang masih di konten, masih ditulis buku ketiganya, ditunggu ya, buku ketiganya ayo kapan selesai. Sama juga kita lebih banyak layanan. Nah, itu juga yang dulunya nggak punya waktu, sekarang jadi ada waktunya. Jadi, ya itu sih sebenarnya keluar dari korporat juga jadinya bukan Nggak nganggur ya, nganggur ya atau nggak ngapa-ngapain, tapi isi aktivitas aja yang berbeda. musimnya berganti. Hmm. Oke, nah kita balik lagi jadinya ngomongin soal liburan deh. Jadi kan buat kita memang liburan itu penting ya tadi, karena ngerasa pengalaman di luar negeri ini, apa ya, itu tadi museumnya, perpustakaannya, akuariumnya,
zoo-nya, lihat apa ya, lihat playground gratisan itu loh yang biasa di depan-depan yang ya udah di jalanan, pinggir jalan gitu. Jadi dari liburannya ke mall terus, makan terus, jajan terus, itu menurut kami pribadi sangat penting untuk, tumbuh kembang Hana. Jadinya memang akhirnya kita, apa ya, kita budgetin dan kita usahain buat kami itu suatu prioritas lah buat Hana bisa, eee, terekspos ke fasilitas-fasilitas seperti itu. Nah jadinya memang udah dibudgetin dan ditabungin nih. Nah nabungnya di mana? Kan termasuk kebutuhan jangka pendek kali ya, karena kan, setahun-setahun kan kita nabunginnya atau di-invest-nya. Nah untuk financial goals, yang short term ini, eee, yang udah follow lama udah tahu lah ya kita nabungnya di mana. Deposito BPR Baik Komunal. Mana suaranya? Oh. Ya, oke. Nah, kita nabungnya di deposito BPR Baik Komunal. Nah, kenapa masih suka produk deposito? Kenapa nggak pakai produk yang canggihan dikit gitu, yang kripto kayak atau apa gitu kan yang return-nya bisa berpuluh-puluh %. Nah, kalau aku pribadi, aku orangnya tidak suka mengambil resiko. Jadi memang, moderate to low risk, yang pasti-pasti aja, nggak usah, eee ngarepin return tinggi-tinggi, tapi resiko tinggi juga nggak bisa tidur, tegang gitu kan, mikirin ini bagaimana, besok naik apa turun. Tapi ya udah nggak apa-apa, sedang-sedang aja, yang penting terus berkembang dengan apa ya, dengan, progresnya stabil gitu ya, dan aman. Nah, balik lagi kenapa suka deposito berjangka khususnya di BPR nih, di Bank Perekonomian Rakyat ya. Kenapa sukanya di BPR, Bank Perekonomian Rakyat, karena secara aturan di Indonesia memang BPR itu bunganya lebih besar daripada bank umum. Jadi kalau misalkan buka website LPS, aku lupa deh nanti kita share ya screenshot-nya dari website LPS, itu, bank umum mungkin sekitar 3%-an dan BPR itu 6%-an. Jadi memang nabung di BPR dari sononya itu yang dijaminkan negara bunganya sudah lebih besar, nah kan lumayan kan. As long as dana yang kita investkan di tiap bank itu maksimal 2 miliar ya, jadi maksimal 2 miliar per bank per nasabah, itu yang dijaminkan oleh LPS. Bagaimana dengan instrumen investasi lain kayak misalkan emas, kayak misalkan saham dan lain-lain. Jadi seringkali, yang nonton audiens gitu ya mungkin yang nggak kenal kita, bukan follower lama gitu, ngelihat kayaknya seakan-akan, "Oh kita ini banget nih, deposito banget, komunal banget," gitu kan. Nah sebenarnya balik lagi ini kembali ke tujuan investasi. Kalau tadi kan Klau cerita 1 tahun sekali kami pakai uangnya untuk jalan-jalan. Jadi kalau untuk 1 tahun sekali, buat kami yang paling visible adalah yang dengan gampang kami bisa cairkan sewaktu-waktu kalau kami perlu. Kalau di deposito BPR kami pakai yang termin depositonya itu 3 bulanan. Jadi kalau dalam 3 bulan dananya mau dipakai, ya udah nanti tunggu cair gitu. Ketika cair ya baru kita Ya udah pakai. pakai dananya. Sebelum ada dananya misalkan ditutup dulu bayarnya pakai kartu kredit, nanti bulan depan cair baru di top up, baru dibayar kartu kreditnya juga bisa seperti itu. Jadi apakah misalkan kalian punya emas nggak? Punya. Tapi emas kan itu lebih ke pelindung value, pelindung nilai untuk kami ngelihatnya mungkin ya capek juga kali ya ngejual beli emas batangan gitu setahun sekali gitu kan misalkan kalau mau jalan-jalan. Jadi lebih liquid rasanya deposito BPR buat kami. Buat yang mau ke obligasi pemerintah gimana? Boleh juga. Buat yang mau ke emas gimana? Boleh juga. Balik lagi semua instrumen investasi ada plus minusnya. Jadi nggak kayak apa hanya punya gue yang benar gitu ya, yang punya orang lain bodoh gitu kan. Ada yang suka bodoh-bodohin orang gitu kan. Nah, buat kami eh, tidak ada yang bodoh atau baik. Yang ada adalah Terbaik. yang tepat buat kalian gitu. Nah, nggak ada juga yang terbaik gitu. Yang ada adalah kalian mau taruh uang ini untuk apa gitu. Nah, kalau kami kan sekarang lagi cerita soal budget liburan, jadi yang tepat, yang menurut kami boleh dipertimbangkan adalah si Deposito. deposito BPR Baik Komunal ini. Iya, jadi tadi ya menjawab sekali lagi, kami investasi tidak hanya di deposito BPR Baik Komunal, tidak, ada juga di saham, ada juga di reksadana, ada di emas, ada di obligasi juga. Tapi memang kalau untuk, investasi jangka pendek, untuk dana darurat, untuk yang 1 tahunan kurang lebih dipakainya kami, nabungnya di deposito BPR Baik Komunal. Nah, apakah ini yang terbaik atau yang paling cocok buat semua orang? Nah, balik lagi kan resiko.
risk appetite tiap orang beda-beda. Nah, itu juga harus disesuaikan. Kalau buat kami sudah nyamannya di sini, gitu. Jadi tentunya masing-masing pasti punya pertimbangan masing-masing, punya situasi kondisi masing-masing, ya disesuaikan aja dengan kebutuhannya. Sebelum ada komunal, saya memang sudah tabung di BPR. Nah, tapi waktu itu ngerasanya tuh ribet karena kalau ke BPR itu kan kantor cabangnya sedikit dan prosesnya itu sangat-sangat old school ya, tradisional, harus tanda tangan biliet sendiri. Kalau mau cairin juga harus pergi sendiri, kasih bilietnya. Jadi agak ribet. Sementara kantornya itu biasanya juga nggak di tengah kota ya. Waktu itu BPR langganan saya posisinya di Gading Serpong, sementara rumahnya di Jakarta, kerjanya di Jakarta, jadi agak PR. Nah, sejak berapa kita kenal BPR ya mungkin udah 3 hampir 4 tahun Atau itu, iya, merasa wah ini sangat membantu banget karena yang pertama prosesnya itu semuanya online, udah nggak usah ke kantornya langsung, nggak usah ribet atur pick up biliet atau antar biliet. Jadi di komunal ini memang, dia gabungan BPR-BPR seluruh Indonesia ya, dan ada BPR-BPR yang sudah pakai e-biliet. Nah, kalau yang kamu nabung di BPR yang sudah pakai e-biliet ini ya benar-benar udah nggak ada biliet kertas. kertas, udah nggak ada fisiknya. Nah, tapi lebih banyak BPR-BPR yang masih pakai fisik biliet. Nah, kalau masih pakai fisik biliet, nanti dari komunalnya juga yang arrange untuk anter ke rumah kamu atau sesuai alamat yang kamu daftarkan. Pas mau dicairin, itu juga tinggal ngomong ke CS-nya, CS-nya nanti yang atur, pick up bilietnya. Jadi udah nggak usah ribet, kita yang kirim-kirim atau kita yang antar sendiri itu udah nggak usah. Nah, itu yang pertama ya, prosesnya semuanya udah online. Kemudian yang menyenangkan dari deposito BPR juga adalah bunganya masih kompetitif. Jadi kalau teman-teman mengikuti FIRE movement, mengikuti gimana sih cara hitung angka FIRE, saya butuh angka berapa untuk retire dan segala macam, itu pasti udah tahu kalau biasanya kalau di FIRE movement kita ngomongin bunga 7% yang kita cari dari hasil investasi per tahun. Nah, di deposito BPR ini sudah mendekati, dia di 6,5%. Dia 6,5% dan enaknya juga sudah dijamin oleh LPS. Tadi kalau bilang 2 miliar per nasabah per bank, jadi misalkan teman-teman uangnya 10 miliar, tinggal cari aja 5 bank, dipisah-pisah nabungnya gitu. Itu semua jadi masuk dalam penjaminan LPS. Dan ya karena tadi prosesnya simple, tinggal pakai handphone, kalian tinggal setor dananya juga bisa langsung via transfer mobile banking, buka depositonya bisa lewat aplikasi semuanya, jadi ini memudahkan banget buat kami yang suka menabung di deposito, jadi teman-teman juga bisa coba kalau memang ini jadi instrumen investasi yang teman-teman sedang pertimbangkan saat ini. Buat teman-teman yang tertarik nabung di deposito BPR Baik Komunal, nyobain juga. Jangan lupa kalian bisa pakai kode Samuel Ray. Benefitnya apa? Kalian bisa lebih lengkap baca di description box di bawah. Kodenya Samuel Ray. Jangan lupa dimasukin sebagai referral code pada saat kalian menabung membuka deposito di deposito BPR Baik Komunal. Jadi gimana? Nggak kerja tapi tetap bisa jalan-jalan ke Kanada sebulan lagi. Ya, balik lagi seperti semua pengeluaran kami, semua disesuaikan dengan budget. Yang kalian lihat kan mungkin ke Kanadanya gitu ya, tapi kan kalian nggak lihat kami juga tinggal di Airbnb, kami juga flying budget airline selama kemarin dari Vancouver ke Toronto, aku gotong ransel berat gitu ya karena nggak mau nambah bagasi, itu frugal living-nya tetap ada. Terus juga ini nyetir sendiri, nggak ada lux-lux disupirin ya, chauffeur service gitu ya. Tinggal di Airbnb, tadi malam tidur di tempat tidur bertingkat, kamarnya seperti itu. Jadi banyak cara-cara untuk tetap ngakalin jalan-jalan yang mahal kelihatannya dan jauh, tapi tetap frugal. Dan ini aku rasa penting untuk kalian lihat juga gitu, bahwa sisi-sisi glamour, sisi-sisi, "Oh turis nih ke luar negeri keren," gitu ya. Jalan-jalan itu mungkin sering dilihatin, tapi di balik itu kan seringnya orang ngumpetin, "Eh jangan dikasih tahu malu, nginepnya cuman di sini." Ya buat kami, ya memang itu realitanya yang kalian justru bisa tiru. Supaya kalian juga bisa ngerasain jalan-jalan ke luar negeri dengan biaya yang lebih terjangkau, gitu. Iya, jadi intinya sih sebenarnya udah ditabung lama, udah dibudgetin lama, kita planning ke Kanada ini juga kayaknya udah setahun lebih ya, nabungnya, jadi juga termasuk beli tiket, bikin visa, dan lain-lain juga udah dicicil gitu, nggak yang satu kali dalam 1 minggu, "Oke kita pergi," gitu langsung yor gitu, bayar semuanya, bayar Airbnb, bayar tiket, bayar semuanya, enggak. Jadi, oh ya kita beli tiket dulu, terus entar, oh ya bulan depan bikin visa, waktu itu visanya sempat ditolak ya, tapi that's story for another day.
Tapi habis itu ya Airbnb, ya pelan-pelan lah, pelan-pelan dicicil, terus beli dolarnya juga dicicil. Jadi ke Kanada ini jujur menurutku mahal ya. Ini aku baru pertama kali liburan ke benua Amerika, baru liburan pertama kali selama ini ya, kayaknya 30 hari lebih, mungkin 35 hari totalnya. Jadi yang paling jauh, paling lama, dan paling mahal sejauh ini. Pada saat video ini tayang juga kami masih liburan ya, Iya, saking lamanya. saking lamanya ini, kayak belum pulang-pulang, tapi ya intinya ditabung sih, ditabung, di-planning dari jauh-jauh hari. Jadi ada waktu untuk mencari opsi yang lebih murah, dan ada waktu untuk nabung lagi gitu ya, pelan-pelan dicicil sana sini. Biasanya kalau kita plan ahead, juga artinya kita bisa lebih bagus ya harga yang kita dapat. Karena kita beli dari jauh-jauh hari. Sebelum deket-deket baru booking, biasanya harganya udah ditembak tuh, udah di markup, udah beda dari harga biasa. Jadi ini bukan sihir, bukan pakai tuyul juga, memang sudah nabungnya sudah lama aja, gitu. Oke, kalau Oke, gitu. tetap Semoga ini menjawab. penting juga untuk kalian tetap enjoy life. Jadi kalau memang saat ini musim hidupnya belum bisa ke Kanada, aku umur 36 tahun baru bisa ke Kanada. Seumur-umur belum pernah ke Amerika Serikat. Aku belum pernah ke Amerika, by the way. Belum pernah ke Australia. Ya negara-negara yang mahal, aku belum gitu pergi ke sana gitu. Jadi nikmati aja musim hidupnya. Kalau sekarang kalian bisanya liburannya ke Ancol, ya liburan ke Ancol dengan husuk. Nikmatilah Ancol senikmat-nikmatnya gitu. Kalau udah bisa pergi ke jauh dikit misalkan ke Jogja, oh ya udah nikmatilah Jogja, jalan-jalan di Malioboro, belanjalah dengan senang hati dengan uang yang sudah dikumpulkan. Nanti Tuhan kasih rezeki lagi, bisa pergi ke yang agak jauh ke Bali dan mungkin ke Singapura, makin jauh gitu ya. Menurut aku ikhlas dan berada pada momen kalian saat itu, menikmati liburan yang ada di musim hidup kalian saat itu penting juga gitu. Jangan kita buka-buka sosial media terus, lihat orang kemana-kemana, capek yang ada gitu karena pasti selalu ada tempat liburan baru yang kalian sampai hari ini belum pernah kunjungin dan nanti FOMO lah, nggak bisa be in the moment menikmati gitu. Padahal ya ke Ancol pun ada nikmatnya, ke Jogja pun ada nikmatnya, tadi yang dekat-dekat. Jadi buat aku enjoy life dan belajar ikhlas sama setiap musim hidup itu juga nggak kalah penting. Ya, Kultum hari ini. sekian kultum hari ini. Mari kita tutup dalam doa enggak ya. Thank you so much for watching. Mudah-mudahan video ini bermanfaat buat kalian dan dari tadi masih belum sampai juga Quebec. Nanti lanjutannya gimana kalian bisa cek di Instagram story-nya aku atau Clau. Buat yang belum follow kami di Instagram juga boleh banget. Tadi kok ada mention soal visa Kanada, juga itu pernah aku bahas cara dapetin visa Kanadanya gimana apa yang kami lakukan berbeda ketika apply kedua kali, setelah kali pertama ditolak, itu ada di konten subscription-nya Instagram Samuel Ray. Jadi kalian bisa follow, terus kalian subscribe di sana, nanti kalian bisa lihat konten-konten eksklusifnya di sana. Thank you so much for watching, dan thank you sekali lagi juga buat episode Berbaik Komunal yang sudah mensponsori video hari ini. Take care and see you guys in the next video. Bye!